Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahman. Dan saya Ahmad Yudan. Saya Octavia Alkiswarani. Saya Muhammad Adiat Rahmanadi. Saya Sheryl Azhara Rizky. Kami dari SMK Negeri 2 Banjarbaru, Prodi P5BK, ingin menjelaskan cara mengatasi berita hoax. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu berita hoax tersebut apa? Berita hoax tersebut adalah... Nah, teman-teman, berita hoax itu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar. Nah, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Begitu. Lalu, Nah, sebelum kita masuk cara menghindari berita hoax atau membedakan berita hoax dengan yang fakta. Nah, sekarang akan kami tampilkan di layar Beberapa contoh dari berita hoax tersebut. Nah, dari contoh tersebut, apakah kalian bisa membedakan yang mana berita hoax dan yang mana bukan berita hoax? Dari saya dulu, yang pertama adalah hati-hati dengan judul yang provokatif. Kenapa? Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional yang provokatif. Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi serupa berita dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya. Apakah sama atau berbeda? Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan Fikri. gue ngapain tuh? Fikri ketawa tadi. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. Cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang sebelum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers Indonesia, terdapat sekitar 43.000 situs Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan dari siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Yang keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan menggunakan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Nah, yang kelima, kita bisa dengan ikut serta di grup diskusi anti hoax. Misalnya di Facebook, di WhatsApp. Nah, di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan.
sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Begitu. Nah, dari beberapa contoh cara mengatasi berita hoax tersebut, bisakah kalian membedakan yang mana berita yang bukan hoax dan yang mana berita hoax? Pasti bisa dong, karena semuanya sudah tertera di Kominfo. Kalian bisa cek langsung di linknya. Dan mungkin ada tambahan lain sebelum kita akhiri pembicaraan pada hari ini. Sepertinya tidak ada. Jadi sekiranya itu saja dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Kalau ada kurang mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.